Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Susanti Kaharu. Saya adalah mahasiswa YN Sultan Amai Gorontalo, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Di video kali ini saya akan membahas tentang perjalanan hijrah saya, kenapa saya sampai berhijab, terus sampai bercadar. Itu saya akan ceritakan di video ini sesingkat-singkat mungkin karena hanya diberikan waktu 10 menit, tetapi saya akan berusaha untuk menceritakan biar teman-teman yang lihat video ini bisa paham, bisa mengerti. Tapi sebelum saya lanjut ke pembahasan atau ke cerita saya, untuk teman-teman yang lihat video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, kenapa sampai saya berjilbab? Nah, cerita pertama saya berjilbab. Sebelumnya saya mau cerita dikit bahwa saya itu bukan terlahir dari keluarga yang agamis ya. Jadi sebenarnya saya berhijab itu bukan karena tuntutan dari keluarga, bukan tuntutan dari kedua orang tua, teman, saudara, siapapun itu, bukan tuntutan siapa-siapa. Intinya saya berjilbab itu karena kehendak atau kemauan saya sendiri, dan yang pastinya itu karena hidayah dari Allah ya. Nah, itu awal saya berhijab itu kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK itu ceritanya, biasanya kan kalau anak SMK itu pulang sekolah, karena saya tidak berjilbab, itu pas pulang sekolah itu biasanya langsung buka jilbabnya kan. Nah, itu pada saat itu sore abis mandi, saya tuh masih pakai jilbab. Abis mandi saya tetap pakai jilbab, saya pakai jilbab lagi. Dan ada adik saya yang komen bilang, "Kak, kalau kakak pakai jilbab kayaknya bagus deh, adem deh," kayak gitu-gitu. Katanya dipuji, disanjung-sanjung karena saya pakai hijab pada saat itu. Nah, kata-kata dia ini yang kayak jadi motivasi saya, kenapa saya nggak berhijab aja ya, kayak gitu. Jadi mungkin rada keliru ya, karena saya awalnya tuh berhijab itu gara-gara kayak pengen dipuji doang, kayak pengen dibilang cantik, pengen dibilang kalem, pengen dibilang adem sama orang-orang yang lihat gitu. Tapi pada saat itu saya emang udah nggak mau lepas gitu. Jadi besoknya saya pakai lagi dan pakai lagi. Soal tantangan apa yang udah saya alami itu banyak banget. Pertama, kedua orang tua saya karena bukan terlahir dari kedua orang tua yang agamis, satu keluarga yang agamis banget. Intinya keluarga saya itu Islamnya itu ya seperti itulah, seperti kayak bukan orang yang kayak mendalami banget tentang syariat kayak gitu. Nah, itu orang tua itu benar-benar nggak suka, benar-benar nentang. Kata mama sama papa bilang, kalau kamu berhijab itu rambutmu bisa botak, rambutmu bisa rontok-rontok karena sering pakai hijab, karena kepalanya tuh kepanasan dan bla 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 bla. Jadi orang tua itu benar-benar nggak suka gitu, karena kayak disama-samain sama si A, sama si B, sama si C yang katanya pakai hijab tapi rambutnya tuh rontok. Nah, itu alasan pertama. Terus yang kedua, gara-gara akhlak. Katanya, kamu tuh kalau berhijab baikin akhlak dulu baru berhijab gitu. Padahal di sini tuh kita tuh benar-benar tahu ya teman-teman, bahwa itu tuh adalah hal yang keliru, bahwa akhlak sama hijab itu adalah dua hal yang berbeda kayak gitu. Nah, kalau hijab itu adalah kewajiban, kalau akhlak itu adalah urusan kita sama Allah, gimana cara kita untuk memperbaiki diri kita gitu. Kalau itu menurut saya pribadi ya. Nah, meskipun saya ditentang sama kedua orang tua, itu saya tetap pakai jilbab. Saya pakai jilbab. Nah, beriringnya waktu orang tua mulai memahami, mulai mengerti. Karena perlahan-lahan, karena hijab ini, Masya Allahnya, karena hijab ini, itu yang telah membuat diri saya atau akhlak saya lebih baik dari yang kemarin, dari yang tomboy, dari yang gak bisa jaga sikap, jaga adab sama orang-orang. Karena hijab ini, perilaku saya mulai lebih tertata, karena jujur saya adalah orang yang sangat tomboy kemarin ya. Saya adalah anak yang tomboy, jadi perilaku saya itu kurang dari kata wanita kayak gitu. Jadi orang-orang tuh pada kaget, kok Susan bisa banget ya sampai kayak sekarang, kok dia bisa sampai bercadar, kok dia bisa sampai kayak gitu, apa sih rahasianya kayak gitu. Banyak yang tanya, karena mereka tahu bahwa masa lalu saya itu ya itu tomboy kayak gitu. Nah, kalau dari orang tua sih kayak gitu doang. Di pertama itu cuma tentang nanti rambutmu bakal botak. Terus yang kedua, akhlak dulu yang diperbaiki. Nah, kalau di teman-teman atau di lingkungan itu benar-benar ditentang banget ya teman-teman. Ya karena pada saat itu lingkungan saya itu bukan orang-orang yang pakai hijab, bukan orang-orang yang kayak syar'i atau
paham agamis lebih lah kayak gitu, atau paham syariat lebih lah. Jadi lingkungan saya itu benar-benar lingkungan biasa kayak gitu, jauh dari agama lah, bisa dibilang jauh dari agama, karena di tempat saya itu lingkungannya ada yang pemabuk, ya seperti itulah teman-teman. Tapi saya tidak ingin cerita di video ini. Nah kembali lagi, nah di teman-teman saya itu, teman-teman saya pada ndak suka banyak banget, apalagi di sekolah itu banyak banget yang ndak suka, karena itu lagi-lagi di masalah akhlak, mereka tuh bertentangan dengan akhlak. Kamu tuh san harus pakai hijab gara-gara kamu tuh san harus pakai hijab harus karena akhlakmu udah baik kayak gitu. Kalau udah akhlakmu baik baru pakai hijab, tapi kalau akhlakmu masih buruk katanya itu jangan pakai hijab dulu kayak gitu. Digitu-gituin sama mereka. Tapi saya tuh tetap pakai hijab, dan akhirnya saya pada saat itu saya istiqomah sampai sekarang. Nah, kenapa sampai bercadar? Nah, ini pertanyaan baru lagi, kenapa sampai bercadar, dari berhijab terus ke bercadar. Cerita singkatnya, saya kemarin itu sempat sakit paru-paru ya. Jadi sakit paru-parunya saya itu apa ya, kayak nggak bisa cium atau bau sesuatu yang kayak menyengat, atau bau asap, atau menghirup debu. Itu dada saya itu langsung sesak. Saya lupa, bukan lupa sih, penyakit paru-paru saya itu lebih kayak infeksi. Nah, jadi saya itu memutuskan untuk pakai masker kain. Dulu tuh masih pakai masker kain sayanya. Nah, karena saya udah kebiasaan pakai masker kain, saya jadi risih Pak, kayak buka masker lagi gitu, ngeliatin wajah ke teman-teman tuh udah risih, karena udah lama, udah tahunan lah, 1 tahun lebih lah saya pakai masker kain di sekolah. Dan saya minta izin sama guru, karena di sekolah masker kain udah dianggap juga cadar sih, nggak boleh nutup wajah katanya kayak gitu, karena emang kita tuh dari sekolah SMK kan. Nah, karena udah terbiasa pakai masker kain, saya jadi risih untuk buka wajah. Nah itu kalau nggak salah pada suatu ketika ada acara di masjid Maulid Nabi, ada ibu-ibu yang minta, Susan cadarnya dibuka, maskernya dibuka dulu, pengen lihat, karena katanya udah lama gak lihat wajah saya kayak gitu. Dan saya itu malu banget karena kayak udah gak mau buka wajah, gue udah gak mau buka penutup wajah, masker itu udah gak mau. Terus ya pada saat itu saya buka karena saya belum bercadar di situ. Tapi lama kelamaan saya mulai kayak nyari, apa sih alasan yang tepat untuk saya tuh ketika dimintai buka masker saya nggak mau, dan mereka tuh paham. Nah, saya kepikiran lah cadar kayak gitu. Jadi teman-teman, saya tuh pakai cadar belum tahu tentang syariatnya secara dalam, belum tahu tentang aturan di agamanya itu secara dalam, belum ya teman-teman. Saya tuh pakai cadar karena saya malu kelihatan wajah saya itu, karena udah terbiasa nutup itu sih. Jadi itu alasan saya pakai cadar, karena saya malu kelihatan wajah. Nah, dan tantangan yang saya alami ketika saya pakai cadar itu lebih berat dari pakai jilbab. Orang tua benar-benar nentang, keluarga semua bilang teroris lah, keluarga bilang ninja lah, sering dibilang ninja, ih ada ninja kayak gitu. Terus kayak dibilang kayak ibu-ibu lah, sok suci lah, banyak yang bilang kayak gitu ya teman-teman. Tapi kayak berjalannya waktu saya mulai terbiasa, saya mulai kayak sudahlah, kenapa saya harus mendengarkan opini masyarakat, kenapa saya harus mendengarkan kata-kata mereka, saya fokus terhadap diri saya. Jadi saran saya ya teman-teman, ketika kalian melihat teman kalian baru belajar menjadi lebih baik, tolong disupport, tolong diajak atau didukung jadi orang yang lebih baik lagi. Jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan orang yang seperti itu, karena mereka itu mau kembali ke jalan Allah, mau mencari ridho Allah, ingin jadi lebih baik dari yang kemarin. Jadi teman-teman, jangan pernah menjustis sesuatu yang sebenarnya kalian tuh udah tahu lebih dalam tentang orang tersebut, alasannya sampai kenapa begini, kenapa begitu. Kita tuh perlu mencari tahu lebih dalam lagi ya teman-teman.
karena banyak banget hal yang kita tuh nggak tahu sama diri orang. Kita tuh nggak punya hak untuk menjustis diri orang, karena kita tuh bukan orang yang baik gitu loh. Kita tuh sama-sama pendosa, kita tuh sama-sama punya salah. Jadi kewajibannya kita itu adalah menjadi orang yang lebih baik atau belajar menjadi orang yang lebih baik. Nah, tugas kita sebagai manusia adalah saling merangkul untuk mengajak teman-teman kita, keluarga kita, pokoknya sesama muslim kita, sesama saudara kita untuk menjadi orang yang lebih baik, karena tujuan kita satu, tujuannya kita tuh sama, yaitu apa? Menggapai surganya Allah, kayak gitu. Jadi jangan pernah menjustis orang ya teman-teman, karena apa ya, kalau kalian tahu rasanya diejek, kalian tahu rasanya dihujat itu nggak enak, jangan pernah menghujat orang lain. Pakailah perasaan, timbal balik. Kalau tidak suka hal itu terjadi sama kalian, jangan pernah lakukan sama orang lain, karena sewaktu-waktu hal itu bisa kembali juga sama kalian. Contoh kayak saya itu benar-benar benci banget sama cadar ya, benci banget sama cadar, benci banget sama orang yang pakai jilbab panjang. Saya selalu bilang, apa sih fanatik, apa sih kayak gini, apa sih teroris kayak gitu-gitu. Saya sering bilang kayak gitu, dan akhirnya ketika saya begini, saya menggunakan pakaian tersebut, saya merasakan apa yang telah saya lakukan kemarin, atau kata-kata yang saya lontarkan kepada orang-orang yang kemarin menggunakan jilbab panjang juga. Jadi sewaktu-waktu hal yang buruk kita lakukan kepada orang lain itu juga bisa terjadi sama kita. Itu kayak gitu teman-teman. So mari kita sama-sama berusaha untuk jadi orang yang lebih baik. Fokus sama diri sendiri, dan jangan lupa untuk selalu berbenah, jangan lupa untuk selalu bermuhasabah. Carilah teman-teman yang bisa mengajak kita ke kebaikan, dan jangan pernah putus asa, dan selalu mengupgrade iman. Apa yang kita tidak tahu, kita cari tahu. Apa yang kita belum bisa, kita coba untuk lakukan, kayak gitu. Dan gak terasa ya, saya udah bercerita selama 12 menit. Semoga apa yang saya ceritakan ini bermanfaat buat teman-teman, bisa memotivasi teman-teman untuk jadi orang yang lebih baik. Dan mungkin di lain waktu saya akan buat video tentang hijrah saya, perjalanan hijrah saya kembali, tapi dengan durasi yang lebih panjang, biar teman-teman bisa tahu atau bisa mendapatkan suatu hidayah dari cerita saya, atau motivasi dari cerita saya, dan bisa membantu teman-teman untuk jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Dan sebelumnya maaf banget kalau misalnya di video ini saya ada pengucapan kata-kata yang salah, atau ada pendapat teman-teman yang berbeda dengan saya. Tolong dimaklumin, karena sama-sama saya juga masih belajar. Dan jangan lupa buat teman-teman yang suka sama video ini untuk dukung channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe ya. So nanti ketemu lagi di video selanjutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.